orang sudah makrifatnya kuat, karena dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan, yang diberikan kepada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar sudah dibuka hijabnya di antara para sahabat. Yang mendapatkan itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika beliau khutbatul Jum'ah, beliau bisa melihat dari pandangan yang jauh, yang secara logika, secara akal sulit untuk diterima. Tetapi bagi akal yang diajak beriman, pasti akan menerima. Tapi kalau akalnya tidak diajak beriman, ya sulit untuk menerimanya. Maka dari itu, udkhulu fissilmi kafah, jangan kita masukkan hati kita saja yang beriman, mata kita harus ikut beriman, telinga kita harus ikut beriman, mata kita harus beriman, perilaku kita harus beriman, tangan kita, kaki kita juga kaki, tangan yang beriman. Maka dari itu, dengan sebab iman tersebut, dengan bidzikrillah akan mencucikan hati dari kotoran-kotoran rodhail atau muhlikat. Rodhail yang terhina, kotoran-kotoran tersebut, dan al-muhlikat yang akan menghancurkan setiap iman kita, itu semua letaknya di hati kita. Nah, untuk menghindari tersebut, benteng-benteng kita tadi telah diberi oleh Allah Ta'ala dengan haditsil qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ali Ridha dari ayahnya Al-Imam Ja'farus Shadiq, dari ayahnya Al-Imam Muhammadil Baqir, dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Al-Imam Husaini Sibti, dari Imam Ali bin Abi Thalib. Biasanya kalau orang baca hadis ini takut. Apa sebabnya takut? Ini hadis dicapnya langsung saja kalau sudah ngomong Ahlul Bait Syiah. Itu penyakit. Hadis Syiah itu tidak ada. Hadis Sunnah wal Jamaah pun tidak ada. Yang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya siapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis ahli sunnah. Hadis Syiah tidak ada. Syiah tidak mempunyai hadis, ahli sunnah tidak mempunyai hadis, terkecuali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipelintir ya. Ini zamannya zaman pelintiran. Ya, bener pun jadi hoa. Lama-lama hoa. Kalau hoa akhirnya hoa. Kalau hoa itu masuk angin, akhirnya mutah gitu. Jadi kalau tandanya sudah hoa, berarti orang itu sakit. Karena apa? Hoa itu tadi. Paham ya? Nah, jadi hadis ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haditsil qudsi. Apa di antara hadis qudsi tersebut? Imam Ali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dari Allah Subhanahu wa taala.
Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, kalimatu la ilaha illallah hisni. Kalimah la ilaha illallah itu adalah bentengku. Faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, maka orang itu masuk dalam bentengku. Faman qalaha dakhala hisni. Faman dakhala hisni, barang siapa masuk dalam bentengku, dijamin oleh Allah atas keamanannya dari siksanya neraka. Itu diantaranya. Nah, mampu atau tidak kalimah, sebab kalimah la ilaha illallah mendorong kami, mendorong kita, mata kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Telinga kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Mulut kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Tangan kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Kaki kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Tutur kata kita masukkan ke hisni la ilaha illallah. Akal kita juga kita masukkan fi hisni la ilaha illallah. Kalau akal ini bisa dimasukkan fi hisni la ilaha illallah, yang keluar dari akal itu pun akan menjadi akal min ahli tauhid. Tidak seenaknya sendiri nafsirkan Quran, nafsirkan hadis umpamanya. Karena apa? Ketika menafsirkan itu bukan melihat kepada siapa-siapa, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengeluarkan hadis kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pun takut apabila dituntut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akal itu akan jernih, karena jernihnya akal masuk fi hisni la ilaha illallah.